Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 6 cawan, terus Queen of Cups, 7 koin, 4 koin, 7 pedang, The High Priestess, Knight of Cups, The Emperor, dan kartu 4 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya, metode past, present, and future. Oke, yang pertama ada kartu 6 cawan. Oke, jadi ceritanya Aquarius, beberapa dari kalian sekitar bulan April kemarin ya, mungkin lagi mencoba untuk bernostalgia, mungkin lagi memikirkan gitu ya, semua kenangan ya, semua hal yang sudah terjadi di masa lalumu sendiri. 6 cawan. Bagi yang lain bisa diartikan memang ada upaya juga untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang lagi menggantung akhir-akhir ini dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa nih Aquarius yang sedang kamu coba selesaikan sekitar bulan April? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan ya masalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. 6 cawan ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Cups, jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen air ya, seperti Pisces, Scorpio, dan Cancer. Jadi ceritanya sekitar bulan April memang ada yang lagi mencoba untuk lebih mempergunakan intuisimu ketika akan mengambil tindakan dan keputusan apapun juga, dikarenakan memang intuisimu lagi bagus banget ya sekitar bulan April. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 7 koin yang melambangkan evaluasi ulang ya. Jadi sepertinya memang ada proses evaluasi ulang yang pernah kamu lakukan sekitar bulan April ya, misalnya mungkin lagi meninjau kembali nih kondisi dalam keluarga, mungkin lagi meninjau ulang kondisi pekerjaan, kondisi keuangan ya, dan lain-lain. Jadi ada suatu hal yang pernah kamu evaluasi ulang sebelum mengambil langkah dan keputusan sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi untuk bulan Mei nanti memang ada yang masih menantikan kabar berita penting. Jadi kira-kira informasi apa nih, kabar apa yang sedang kamu nantikan Aquarius ya, misalnya mungkin lagi menantikan kabar dari seseorang, mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 7 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Mei memang ada sebuah rencana baru ataupun strategi baru ya, yang mulai akan kamu kembangkan secara diam-diam, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu Aquarius untuk bulan Mei nanti ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif. Jadi memang ada langkah pasif, tidak terlalu aktif ketika mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya untuk bulan Mei nanti. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni, dan ingat ini hanyalah gambaran umum saja ya Aquarius. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Cups. Oke, jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti memang ada yang akan kembali fokus untuk mengejar tujuan ya, sambil lebih mempergunakan intuisimu. Jadi silakan dengarkan isi hatimu kembali, pergunakan intuisimu ketika ingin mengejar tujuan tertentu nantinya ya. Knight of Cups. Oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries. Oke, kartu ini melambangkan sebuah kendali. Jadi ceritanya sekitar bulan Juni memang ada upaya untuk terus mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur kembali sekitar bulan Juni yang akan datang ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 4 pedang. Jadi untuk bulan Juni memang ada pertimbangan mendalam juga yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Jadi silakan gunakan waktu gitu ya untuk berpikir lebih lama, jangan buru-buru ya, pertimbangkan kembali pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa sebelum mengambil langkah dan keputusan sekitar bulan Juni yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan ya. Jadi ceritanya sekitar bulan April kemarin memang ada langkah moderasi, langkah pelan-pelan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang lagi menggantung selama ini dalam kehidupan kalian, 6 cawan. Jadi kira-kira masalah apa nih Aquarius yang pernah kamu coba selesaikan sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Pentacles. Jadi memang ada pergerakan lambat juga, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan. Sambil apa? Sambil lebih mendengarkan intuisimu, Queen of Cups. Soalnya intuisimu lagi bagus banget sekitar bulan April kemarin. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk mengejar tujuan yang kamu miliki ya. Knight of Pentacles. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles. Jadi sepertinya sekitar bulan April memang ada yang pernah melakukan semacam proses evaluasi ulang ya, terutama yang berkaitan dengan segi pekerjaan dan keuangan. Ace of Pentacles ya. Jadi mungkin lagi meninjau ulang gitu ya kondisi keuanganmu, kondisi pekerjaanmu sebelum melangkah maju ke depan. Ini sudah terjadi sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 7 pedang. Lihat kartunya sampai muncul dua kali di sini. Jadi artinya memang ada semacam rencana baru ya, strategi baru yang akan mulai kamu pikirkan Aquarius. Namun di sisi lain memang ada yang lagi belum siap gitu untuk menjalankan rencana tersebut. 7 pedang, 4 koin ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu sebuah kejelasan. Jadi silakan cari dulu kejelasannya seperti apa sebelum menjalankan sebuah rencana penting nantinya ya, 7 pedang. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 9 koin. Jadi sepertinya memang pikiranmu juga lagi fokus memikirkan kondisi keuangan nantinya. 9 koin ya. Dan memang ada sebuah rencana penting, strategi baru yang akan kamu kembangkan yang berkaitan langsung dengan segi keuanganmu. Jadi kira-kira rencana keuangan apa yang mesti dipikirkan kembali Aquarius ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi artinya memang ada rasa percaya diri gitu ya, lebih pede. Jadi tiba-tiba hatimu tuh lagi merasa lebih optimis untuk terus mengejar tujuan sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. The High Priestess ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk masa mendatang. Yang pertama ada kartu The Hierophant. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Juni nanti ya, pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan. Jadi silakan gunakan intuisimu Knight of Cups ketika menghadapi urusan dalam segi organisasi nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Queen of Cups. Jadi artinya intuisimu lagi bagus banget ya untuk bulan Juni nanti. Jadi gunakan intuisimu ketika ingin mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu tadi di Emperor sekitar bulan Juni ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti memang ada yang masih mengalami semacam bentuk kekurangan gitu ya. Misalnya mungkin lagi merasa kesepian ya, merasa kurang terdukung ya, kurang mendapat support, dukungan dari orang-orang terdekat, dan semuanya itu perlu untuk dipikirkan secara mendalam nantinya. 4 pedang ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih lama, lebih panjang ya. Jadi kira-kira langkah apa, strategi apa yang perlu digunakan untuk menyelesaikan sumber kekurangan tadi. 5 koin ya. Ini akan kamu alami sekitar bulan Juni yang akan datang. Jadi coba untuk lebih bersabar dan tetap semangat ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.